Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Wush! Sosok dengan petir hitam berselang-seling terbang di atas laut Ki Iblis yang tak berujung. Orang-orang yang berada di sekitar Ki Iblis akan terkikis kemanapun dia lewat. Namun, setiap kali Ki Iblis ini melakukan kontak dengan penghalang cahaya, itu akan membentuk suara mendesis. Dua simbol leluhur kuno berputar secara perlahan, sebelum mereka langsung menguapkan demonik Ki itu. Dalam penghalang cahaya itu, Lindong dengan lembut menutup matanya. Saat energi mentalnya menyebar, dia mencoba merasakan lokasi master simbol kegelapan yang legendaris di dalam lautan iblis Ki ini. Namun, penyelidikan ini tidak membuahkan hasil secara langsung. Lautan iblis Ki ini sangat luas. Selain itu, Ki iblis yang meresap di dalamnya juga telah menciptakan penghalang yang relatif besar untuk Lindong. Karena itu, tidak mudah untuk dengan cepat menemukan master simbol kegelapan yang tersembunyi di dalamnya. Kamu belum mencapai penjara penekan iblis. Laut Ki Iblis ini hanyalah sesuatu yang merembes keluar dari dalam penjara penekan iblis. Kamu harus menembus melalui Laut Iblis untuk mencapai penjara penekan iblis. Yan secara perlahan mengingatkan Lindong setelah dia melakukan beberapa tindakan yang sia-sia. Lindong pun terdiam. Dia mengepalkan giginya di hadapan sikap acuh tak acuh orang ini. Namun, yang bisa ia lakukan adalah menggertakkan giginya bersama, saat ia dengan cepat menuju lebih dalam ke lautan iblis. Karena Lindong dengan cepat bola-balik melalui Laut Iblis, dia juga menyadari bahwa demonik Ki yang dipancarkan dari bawah, kini telah tumbuh semakin padat saat semakin dalam dia berkelana. Sementara itu, rasa dingin yang gelap bertahan di sekitarnya. Ini menyebabkan Lindong menjadi sedikit takut. Untungnya, dia memiliki perlindungan dari dua simbol leluhur yang agung. Jika tidak, kemungkinan bahwa iblis-iblis sudah akan merusak pikirannya. Sepertinya kita hanya akan bisa menembus melalui lautan iblis Ki, ucap Lindong. Perjalanan ini berlanjut selama sekitar setengah jam, sebelum mata Lindong tiba-tiba menjadi fokus. Dia bisa merasakan, bahwa lautan iblis di bawah ini telah menunjukkan beberapa tanda penghentian. Namun, kepadatan Ki Iblis yang dipancarkan dari dalam menjadi semakin menakutkan. Awas, hati-hati, penjara penekan iblis bukanlah tempat yang biasa. Yan segera mengingatkannya kali ini. Sementara itu, nadanya menjadi sangat serius. Ini menyebabkan hati Lindong menjadi tegang. Ternyata dia juga sangat waspada terhadap penjara penekan iblis yang legendaris. Aku akan keluar, ucap Lindong. Lindong menatap dengan penuh perhatian pada laut iblis yang berputar di depannya. Dia menjerit lembut dan cahaya melilit tubuhnya. Akhirnya, dia keluar dari lautan iblis Ki yang sangat padat dan kental. Setelah tubuhnya meninggalkan laut, pandangan awalnya yang buram tiba-tiba menjadi jelas. Laut iblis di sekitarnya juga menghilang pada saat ini. Namun, Lindong tidak peduli tentang situasi saat ini. Matanya melihat ke bawah, sebelum kejutan perlahan muncul di wajahnya. Penghalang cahaya gelap tanpa akhir muncul di depan Lindong, dan ada simbol kegelapan di atasnya. Jika seseorang melihat dengan cermat, seseorang akan menyadari bahwa simbol-simbol ini mirip dengan simbol Darkness Ancestral. Bahkan, penghalang cahaya ini tampaknya merupakan formasi yang sangat besar. Sayangnya, penghalang cahaya ini saat ini memiliki beberapa retakan gelap di atasnya. Akibatnya, gelombang Yimoki terus-menerus merembes keluar dari dalam dan mengalir ke laut iblis di atasnya. Jika penglihatan seseorang dapat menembus penghalang cahaya berwarna hitam itu, orang akan dapat melihat menara hitam padat yang mengambang di dalamnya. Banyak rantai hitam besar yang tak tertandingi terjalin di sekitar setiap menara hitam. Rantai ini merentangkan dan menghubungkan menara hitam itu bersama-sama. Permukaan rantai hitam ini semuanya dilapisi dengan simbol kuno, dan riak yang sangat kuat dipancarkan dari mereka. Demonik Ki jahat yang tak berujung dengan gila merembes keluar dari dalam menara. Namun, mereka akan diserap oleh rantai hitam setiap kali mereka mencoba melarikan diri. Setelah itu, simbol kuno melintas sebelum Ki Iblis sepenuhnya dimurnikan. Apakah ini penjara penekan iblis? Pikir Lindong. Lindong kaget saat dia menatap klaster menara gelap di dalam penghalang cahaya gelap, yang membentang tanpa henti. Setiap menara hitam berukuran 10.000 kaki, dan tubuhnya tampak sangat kecil saat dia berdiri di tempat ini. Apalagi yang paling menakutkan adalah jumlah menara yang ada. Bahkan, tidak mungkin untuk menghitung semuanya. Terbukti, ada Yimo yang disegel di menara hitam ini. Dengan begitu banyak menara hitam, berapa banyak Yimo yang disegel di tempat ini?
Bisakah kamu membayangkan, betapa menakutkannya perang dunia kuno saat itu? Yan berbicara dengan suara lemah. Lindong mengangguk. Tidak heran semua makhluk hidup di ruang ini bergabung pada saat itu. Lagi pula, tidak ada satu ras pun yang bisa melarikan diri ketika menghadapi invasi yang mengerikan. Berkelahi atau mati, apa yang akan terjadi pada dunia ini, jika perang dunia besar seperti apa yang terjadi pada zaman kuno akan terjadi lagi? Apakah mereka masih bisa memblokir invasi suku Yimo yang menakutkan itu, pikir Lindong. Itu mungkin saja, selama Tuan Simbol Leluhur kedua muncul. Seolah-olah dia tampaknya telah membaca pikirannya, Yan menjawab dengan lembut. Lindong tersenyum pahit, Tuan Simbol Leluhur kedua. Itu bukan masalah sepele. Kita harus mencari Darkness Master terlebih dahulu, ucap Lindong. Lindong menghela nafas dengan lembut. Setelah itu, tubuhnya bergerak saat dia dengan hati-hati mendekati penghalang cahaya gelap. Dia bisa mendeteksi riak energi yang relatif menakutkan di atasnya. Bagaimana caranya aku bisa masuk? Tanya Lindong. Lindong tidak berani melangkah secara acak pada saat ini, jika dia akhirnya menghadapi serangan balik dari formasi, kemungkinan dia akan mati sia-sia. Kamu memiliki kekuatan dari simbol leluhur, dan dapat dengan mudah memasukinya. Yang lain, termasuk Yuan Qian, akan kesulitan melakukannya. Jawab Yan. Lindong mengangguk setelah mendengar ini. Namun, dia masih dengan hati-hati mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menyentuh penghalang cahaya gelap. Penghalang cahaya membentuk riak, dan tangannya menembus melalui penghalang cahaya itu dalam satu tembakan. Lindong menghela nafas lega setelah melihat adegan ini. Dia bergerak dan memasuki penghalang cahaya gelap. Barulah setelah memasuki penghalang cahaya, Lindong mengetahui bahwa penjara penekan iblis bukanlah tempat yang tenang. Ada berbagai lolongan tajam yang sesekali dipancarkan dari banyak menara hitam. Raungan ini memiliki beberapa sifat yang mengikis terhadap kesadaran seseorang. Untungnya, Lindong memiliki dua simbol leluhur yang agung, dan juga batu leluhur. Karena itu, tidak perlu baginya untuk terlalu takut. Beberapa rantai tampaknya telah terkorosi, ucap Lindong. Lindong melesat ke depan saat dia dengan hati-hati pergi melalui penjara penekan iblis. Akhirnya, dia melihat beberapa tanda erosi muncul di rantai besar yang terjalin di sekitar beberapa menara hitam. Simbol kuno menutupi menara ini mulai redup karena erosi yang konstan, memungkinkan beberapa Yimoki untuk melarikan diri dari mereka, dan menyelinap keluar melalui celah-celah pada penutup gelap di atasnya. Penjara penindas iblis telah ada selama bertahun-tahun. Selain itu, Yuan Qian telah merusak keseimbangan energi tempat ini ketika ia berusaha menerobos ke tahap reinkarnasi. Oleh karena itu memungkinkan aura iblis merembes keluar darinya, ucap Yan menjelaskan. Lindong mengangguk sebelum kecepatannya meningkat. Hanya setelah memasuki penjara penekan iblis ini, barulah dia menyadari betapa besarnya tempat ini. Bahkan, dia tidak bisa melihat akhir dari kelompok menara hitam setelah terbang selama hampir setengah jam. Hah, Lindong mengerutkan keningnya saat dia mencari dengan getir. Tiba-tiba, dia menguatkan pikirannya. Suara yang tidak biasa ditransmisikan ke telinganya. Dia segera menoleh sebelum matanya menyusut. Itu karena dia melihat beberapa rantai hitam terjalin di sekitar menara hitam yang sangat besar, dan tiba-tiba saja pecah. Suara benturan dari rantai yang mendarat di tanah bergema di dalam penjara penindas iblis dengan cara memekakkan telinga. Rantai penyegelan putus, ucap Lindong. Lindong menatap rantai yang rusak, sebelum kulit kepalanya mati rasa seketika. Setelah itu, tubuhnya buru-buru bergegas ke depan. Mengaum. Raungan seperti seekor binatang buas tiba-tiba dipancarkan dari dalam menara hitam saat ia bergegas maju. Segera, kabut hitam mengerikan datang menyapu. Itu berubah menjadi piton iblis ki besar 10.000 kaki yang menerkam ke arahnya dengan ganas. Ketika Lindong merasakan riak jahat di belakangnya, ekspresinya berubah secara drastis. Itu mungkin baginya untuk mendeteksi aura yang besar, kacau, dan juga menakutkan, yang ada di dalam piton demonik ki besar itu sudah jelas, itu tidak dibentuk dari satu kesatuan. Sebaliknya, itu dibentuk oleh banyak Yimo yang kuat. Mereka telah menembus segel kegelapan, tetapi kesadaran mereka masih buram. Namun demikian, ini tidak mencegah mereka mendeteksi riak kebencian dari tubuh Lindong. Wush! Lindong dengan cepat melarikan diri, sementara ular piton demonik ki besar mengikuti dengan cermat di belakangnya. Namun, ular itu tampaknya cukup takut pada rantai hitam di dalam penjara penekan iblis. Bahkan, mereka akan membuat jalan memutar setiap kali mereka akan melakukan kontak dengannya. Ini memungkinkan Lindong menjaga jarak aman dari piton tersebut. Namun, Lindong tidak bersukacita karena ini. Ini karena dia bisa merasakan, bahwa banyak kesadaran kacau di dalam piton demonik ki besar secara bertahap menghilang.
Sebaliknya, kesadaran yang sangat jahat menggantikannya, itu sudah jelas, mereka saling mencerna untuk tumbuh. Manusia sialan. Simbol leluhur sialan. Ucap ular tersebut. Kehancuran ini akhirnya berakhir. Mata piton iblis besar berubah menjadi merah darah seketika. Itu menatap Lindong dengan mengancam, sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan raungan. Kecepatannya tiba-tiba melonjak dan berhasil menutup jarak di antara mereka berdua dalam sekejap. Lindong sangat terkejut melihat ini. Ke arah kiri, aku telah merasakan di mana Darkness Master berada. Suara yang ditransmisikan tepat pada waktunya. Lindong dengan cepat bersukacita setelah mendengar ini. Tubuhnya berbalik dan dia bergegas menuju kirinya. Lebih cepat, desak Yan. Lindong menutup mulutnya dengan erat, sebelum dia langsung melepaskan kecepatannya hingga ke batasnya. Meskipun demikian, dia masih bisa merasakan bahwa aura jahat semakin mendekat. Matanya menjadi kejam saat dia membalik tangannya, dan melemparkan pukulan. 100 simbol cahaya naga hijau naik, sebelum berubah menjadi naga cahaya hijau yang tanpa ampun menabrak piton demonik ki besar. Bang! Suara keras bergema di tempat itu. Namun, piton demonik ki besar tidak mengalami kerusakan apapun. Sebaliknya, cahaya jahat dalam mata merah darahnya menjadi lebih padat. Sial! Lindong mengutuk dengan marah setelah melihat ini. Sementara itu, dia juga menyerah untuk bertarung. Sebaliknya, tubuhnya bergegas ke depan. Beberapa menit kemudian, pupil matanya mengeras. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat, bahwa di tempat terdalam ada rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya telah terbentang ke arahnya, sebelum mereka akhirnya berkumpul di tengah. Rantai-rantai hitam kuno dan besar itu berkumpul bersama, dan mereka secara langsung membentuk tahta hitam. Sementara itu, ada sosok halus yang duduk di atasnya. Dia tidak bergerak, dan seolah-olah sudah seperti ini sejak dari zaman kuno. Meskipun demikian, masih ada riak menakutkan yang menyebabkan langit bergetar dan berdesir di sekitar tubuhnya. Itu sudah jelas, selain dari Master Simbol Kegelapan, salah satu dari 8 Master kuno, siapa lagi di penjara penindas iblis ini yang akan memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Aku akhirnya menemukannya, ucap Lindong. Lindong menatap sosok yang duduk di atas tahta dan bersukacita. Hati-hati, ucap Yan. Namun, Yan dengan cepat mengeluarkan peringatan saat Lindong hendak melesat maju. Tubuh Lindong berhenti tiba-tiba. Segera setelah itu, dia melihat rantai hitam kuno tiba-tiba melesat keluar dari tahta. Rantai itu sepertinya menembus udara kosong. Dalam sekejap, itu muncul di depan Lindong dan bersiul melewati telinganya. Akhirnya, itu disertai oleh kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan, karena langsung menembus ular piton iblis besar yang mengejarnya dari belakang. Ah! Piton demonik ki besar mengeluarkan deritan menyedihkan. Kamu siapa? Beraninya kamu mengganggu tidurku, ucap sosok tersebut. Saat mengetahui ular piton iblis besar ditembus, sosok manusia di atas tahta itu perlahan-lahan membuka matanya, yang telah ditutup selama puluhan ribu tahun. Matanya benar-benar hitam. Di tengah mata kehitaman itu, ada tekanan yang sangat kuat. Dalam kedalaman yang gelap dan sunyi di dalam penjara penindasan iblis, Lindong menyaksikan sosok yang ramping perlahan-lahan membuka matanya yang sedingin es, sementara ekspresinya menjadi sangat serius. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan aura menakutkan yang tak terlukiskan, yang perlahan-lahan menyebar dari tubuh di atas tahta hitam. Aura dengan cepat menutupi seluruh penjara penekan iblis, dan menara-menara kegelapan yang tak terhitung itu mengeluarkan suara mendengung. Raungan yang awalnya dipancarkan dari dalam mereka, sekarang bergetar dan disertai oleh rasa takut. Master Simbol Kegelapan. Auranya yang mengesankan masih ada setelah puluhan ribu tahun, dan bahkan Imo yang kuat dan menakutkan akan bergidik di depannya. Dari sini, orang bisa mengetahui betapa dahsyatnya 8 Master besar dari dulu. Apakah ini aura dari 8 Master kuno? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Matanya mengandung emosi yang rumit. Hanya Tuan Kegelapan saja yang sudah menakutkan ini. Sangat sulit membayangkannya, bagaimana jadinya ketika yang terkuat dari 8 Master kuno, Sang Ice Master, sudah terbangun, pikir Lindong. Kamu siapa? Tanya Master Simbol Kegelapan. Sementara perasaan rumit ini berputar-putar di hati Lindong, sosok ramping di atas tahta perlahan-lahan menurunkan kepalanya, mata hitamnya yang sedingin es berhenti di tubuhnya. Di bawah tatapannya, Lindong merasakan sirkulasi Yuan Power di dalam tubuhnya terhenti. Tetua, ucap Lindong sambil menangkupkan kedua tangannya. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Darkness Master sekali lagi berbicara dengan suara dingin. Terlepas dari siapa kamu, mereka yang mencoba masuk ke penjara akan mati. Ucap Master Kegelapan. Ketika kata mati muncul dari bibir Master Kegelapan, beberapa rantai hitam besar tiba-tiba keluar dari kehampaan.
Mereka disertai dengan niat membunuh yang meluap-luap, saat mereka menembak ke arah Lindong dengan kecepatan kilat. Lindong sangat khawatir ketika dia melihat betapa kejamnya serangan Master Kegelapan itu. Tangannya melengkung, dan dua simbol kuno muncul. Kilatan cahaya hitam dan cahaya kilat keluar tergagap, lalu berubah menjadi dua sinar cahaya yang berubah menjadi perisai cahaya hitam di depannya. Wush! Rantai hitam tanpa ampun menghantam perisai cahaya petir hitam yang dibentuk oleh dua simbol ancestral, dan cahaya melonjak di tubuh yang terakhir. Itu hanya berlangsung selama beberapa tarikan napas saja, sebelum tiba-tiba meledak. Detik berikutnya, rantai hitam telah muncul di depan dahi Lindong di bawah tatapan ngerinya. Namun, sebuah jimat batu kuno tiba-tiba melintas dan muncul, tepat ketika rantai hitam hendak menembus dahi Lindong, dan suara tergesa-gesa Yan terdengar. "Tunggu," ucap Yan. Rantai itu hanya berjarak 1 jari dari jimat batu, ketika tiba-tiba saja berhenti. Segera setelah itu, mereka dengan cepat menarik kembali dengan kecepatan yang mengejutkan. Sosok di atas tahta itu juga tiba-tiba berdiri. Suaranya sekarang memiliki jejak kebingungan tambahan. "Yan," ucap Master Kegelapan. "Kamu masih memiliki temperamen seperti itu," balas Yan. Tubuh Yan melesat keluar dari batu leluhur. Dia memandang Master Kegelapan di atas tahta, dan berbicara dengan cara yang agak membantu. Lindong juga pulih pada saat ini, dan segera merasakan perasaan dingin menyapu punggungnya. Dia benar-benar merasakan ancaman kematian sebelumnya. Master Kegelapan ini benar-benar berniat untuk membunuh penyusup seperti dirinya. "Aku tidak mengiranya, ternyata kamu masih hidup," ucap Master Kegelapan sambil menatap sosok Yan. Setelah itu, dia perlahan-lahan duduk kembali di atas tahtanya. Suara dinginnya akhirnya mengandung sedikit kehidupan. Yan tersenyum. Dia melirik Lindong sebelum menuju tahta. Lindong ragu sejenak sebelum mengikuti. Ketika mereka mendekati tahta, Lindong akhirnya berhasil memiliki tampilan yang baik dari sosok manusia itu. Itu adalah wanita yang mengenakan baju besi hitam. Rambutnya yang panjang terurai dari kepalanya, dan wajahnya cukup indah. Kegelapan murni mewarnai matanya. Itu adalah kegelapan yang tidak jahat, tetapi terasa luar biasa dalam. Sulit untuk membayangkan, bahwa aura yang menakutkan, yang dapat menyebabkan seluruh penjara penekan iblis bergetar, sebenarnya berasal dari tubuh wanita yang tampak lemah ini. "Mengapa kamu di sini? Siapa dia?" Master Kegelapan memandang Yan, ketika dia mengerutkan keningnya dan bertanya. "Dia adalah pemilik batu leluhur saat ini," jawab Yan. "Pemilik? Dia bukan pemilik, apa yang kamu katakan?" Master Kegelapan bertanya dengan suara berat. Simbol ancestral adalah ciptaan terbesar gurunya, Lord Simbol Ancestor. Karenanya, hanya Tuan Lambang Simbol yang memenuhi syarat untuk menjadi pemiliknya. Adapun orang lain, bahkan jika mereka berhasil mendapatkannya, mereka hanya bisa menjadi pemilik. Kedua istilah ini mungkin tampak serupa, tetapi ada perbedaan yang signifikan di antara mereka. Sudah bertahun-tahun aku jarang menemukan seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan simbol leluhur seperti yang dilakukan Master. "Tidak masalah jika memanggilnya pemilik aku," jawab Yan. "Apa?" ucap Master Kegelapan. Wajah dingin dari Darkness Master akhirnya mengungkapkan riak aneh setelah mendengar kata-kata ini. Mata hitam itu benar-benar berbalik ke arah Lindong untuk pertama kalinya. "Oh, simbol leluhur melahap dan simbol leluhur Thunderbolt ya," ucap Master Kegelapan. The Darkness Master benar-benar mengamati Lindong sebelum mengangguk sambil berkata, "Ini memang sulit." The Devouring Master saat itu juga telah mencoba untuk mengandalkan simbol leluhur yang melahap untuk melihatnya, apakah mungkin untuk melahap simbol kegelapan ancestral aku. Namun, dia gagal pada akhirnya, ucap Master Kegelapan. Sudut mulut Lindong bergerak-gerak, ini sangat mengejutkan, bahwa Master yang melahap tidak dapat melahap simbol leluhur lainnya. Sepertinya rumor yang dia dengar saat itu mengenai pemilik simbol leluhur yang melahap, yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan banyak simbol leluhur memang tidak dapat diandalkan. Untungnya, dia memiliki kedekatan dengan simbol leluhur yang bahkan dia tidak mengerti dengan baik. Kalau tidak, kemungkinan dia juga akan gagal. Aku harap kamu tidak percaya, bahwa dia bisa mencapai level Master hanya karena dia memiliki kedekatan dengan simbol ancestral kan? Master Kegelapan mengalihkan pandangannya kembali ke Yan dan berkata dengan suara samar. Terbukti, dia berhasil menebak beberapa pikiran Yan. Setelah bertahun-tahun, banyak orang dengan bakat luar biasa datang untuk memiliki aku. Namun, melalui pengamatan rahasia aku menemukan bahwa hanya dia yang memiliki kesamaan dengan Master. Ucap Yan, apapun afinitasnya, itu terlalu tidak penting. Guru tidak hanya mengandalkan hal seperti itu untuk mencapai tingkat itu, balas Master Kegelapan. Bagaimana kita akan tahu kalau kita tidak mencoba, ucap Yan.
Kami tidak memiliki banyak kesempatan untuk mencoba. Terlebih lagi, sebelum Tuan menyalakan reinkarnasinya, dia memberi kita pilihan terakhir, balas Master Kegelapan sedikit menurunkan pandangannya. Suaranya tenang dan tegas. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu saudari junior. Ini karena Tuan telah mengatakannya, bahwa dia adalah orang yang paling mungkin mencapai level itu. Balas Yan. Yan terdiam sesaat sebelum melanjutkan. Bagaimanapun juga, itu akan baik untuk memiliki pilihan lain, tambahnya. The Darkness Master tidak membalas ini. Dia duduk di atas tahtanya, sementara tubuhnya sedikit bersandar ke samping, tangannya menekuk pipinya ketika dia berkata, "Lakukan apapun yang kamu inginkan. Namun, aku harap kamu akan membantu kami saat momen paling kritis itu datang. Aku baru saja bangun, oleh karena itu, aku tidak dapat mengekspos diri aku. Kalau tidak, aku mungkin akhirnya menarik perhatian para Yimo," ucap Master Kegelapan. "Tetua, alasan kita berada di sini hari ini bukan untuk berdebat tentang siapa yang dapat mencapai tingkat seperti Tuan Lambang Simbol. Saat ini, aura iblis dari penjara penekan iblis telah merembes ke dunia luar, dan membahayakan suku naga di atasnya. Jika tidak dibendung, posisi penjara penekan iblis akan terungkap." Pikiran Lindong perlahan-lahan menjadi tenang saat dia mendengarkan pertengkaran di antara keduanya. Akhirnya, dia perlahan berkata dengan suara lembut. "Ya, aku sudah mendeteksi itu ketika aku bangun," balas Master Kegelapan. The Darkness Master nampak malas untuk berbicara. Orang-orang itu masih sangat tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan kebocoran Yimoki. "Apakah monster tua di suku mereka tidak mau bertindak?" ucap Master Kegelapan. Dia berhenti, dan tiba-tiba menunduk untuk melihat Lindong saat sudut bibirnya terangkat sedikit. "Kamu tidak marah meskipun aku menolakmu dengan cara seperti itu sebelumnya," ucap Master Kegelapan. Wajah Lindong tenang saat dia menjawab. "Kamu tidak salah. Afinitas terlalu tidak penting. Meskipun simbol ancestral kuat, mereka masih objek eksternal. Jika seseorang dapat mencapai level ancestor simbol dengan mengandalkan faktor-faktor eksternal, itu tidak akan menjadi kasus di mana hanya satu orang telah mencapai tingkat ancestor simbol setelah bertahun-tahun," ucap Lindong. Ekspresi wajah Master Kegelapan tampaknya menjadi fokus sejenak. Segera setelah itu, dia menatap Lindong dengan penuh minat. Beberapa saat kemudian, dia berbalik ke arah Yan dan berkata, "Kata-kata yang dia ucapkan jauh lebih meyakinkan daripada kata-katamu. Namun, jika dibandingkan dengan dia, aku masih lebih percaya pada adik perempuan junior," ucap Master Kegelapan. Yan terkekeh. Segera setelah itu, dia berbicara dengan cara yang mengisyaratkan makna yang lebih dalam. "Dia telah bertemu Ice Master," ucap Yan. Bang! Aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menyapu dari dalam tubuh Master Kegelapan. Sukacita liar yang tidak bisa disembunyikan melonjak ke wajahnya yang selama ini praktis tanpa emosi. Api tampak berkobar di matanya, ketika dia menatap Lindong dan bertanya dengan suara bergetar, "Reinkarnasi saudara perempuan junior apakah sukses?" tanya Master Kegelapan. Lindong tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat Master Kegelapan yang senang. "Apa-apaan ini?" pikir Lindong. Dia akan merasakan sakit kepala, setiap kali dia mengingat bahwa Ying Huan adalah reinkarnasi dari Ice Master, namun, orang-orang ini tampaknya akan mati karena kebahagiaan setelah mendengar berita ini. Reinkarnasinya tidak hanya berhasil tetapi, sosok Ice Master saat ini adalah pacar kecilnya, ucap Yan sambil tertawa dengan cara yang aneh. The Darkness Master terkejut. Kejutan muncul di wajahnya saat dia tanpa sadar tertawa. Matanya mengandung beberapa emosi yang tidak diketahui, saat dia menatap Lindong dan bertanya. "Saudari junior, yang dulunya sedingin gunung es berusia 10.000 tahun, sebenarnya ada seseorang yang ia naksir," ucap Master Kegelapan. Interupsi. "Dia disebut Ying Huan, bukan Ice Master." Lindong berbicara dengan agak tak berdaya. "Siapa di bumi ini yang akan memiliki perasaan terhadap Ice Master itu? Ying Huan ya, bukan nama yang buruk." Namun, Master Kegelapan berhenti sebelum melanjutkan. "Dia, Yi Yang Huan, cepat atau lambat akan menjadi Master S," ucap Master Kegelapan. Ekspresi di mata Lindong tampak berubah tajam selama sepersekian detik. Namun, itu dengan cepat menghilang dan dia menjadi diam. "Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk menyelesaikan masalah penjara penekan iblis." Yan tersenyum ketika dia mengganti topik pembicaraan. "Kamu sekarang bisa mengendalikan penjara penekan iblis kan?" ucap Yan. The Darkness Master mengangguk. Mata hitam itu berisi keganasan sedingin es ketika dia menatap penjara penindas iblis yang besar di hadapannya, dan dia berkata, "Meskipun aku baru saja terbangun, mayoritas dari jutaan Yimo yang disegel di sini telah dimurnikan, dan hanya beberapa yang lebih kuat yang tetap ada.
Namun, mereka akan segera dihilangkan sepenuhnya, ucap Master Kegelapan. Hah, 1 juta Yimo, seru Lindong kaget. Lindong merasa kulit kepalanya menjadi sedikit mati rasa setelah mendengar angka ini. Seperti yang diharapkan dari tempat di mana jumlah terbesar Yimo disegel. Aku akan memperbaiki kebocoran di penjara penekan iblis. Namun, kalian berdua harus menyelesaikan Yimoki yang sudah merembes ke atas, karena aku tidak bisa meninggalkan penjara penekan iblis saat ini, ucap Master Kegelapan. Yimoki di atas relatif menakutkan, balas Yan dengan tak berdaya. Saat ini, Lindong hanya pada tahap kematian mendalam tingkat awal, dan Yan belum sepenuhnya pulih. Kemampuan yang terakhir masih sangat terbatas. Kemana perginya keberanianmu saat itu, ucap Master Kegelapan mengejek. Kalian semua telah tidur dengan nyenyak di bawah perlindungan Master Melahap sampai sekarang. Tentu saja, kamu tidak kehilangan kekuatan sedikit pun, balas Yan. Yan mengerutkan keningnya. Segera setelah itu, dia berhenti sejenak karena dia melihat ekspresi Master Kegelapan mulai redup. Akhirnya, dia menghela nafas dan menjadi diam. Lindong tidak berbicara ketika dia melihat ini. Dia sudah menyadari, bahwa Master Melahap pada saat itu, juga telah menyulut reinkarnasinya untuk mendapatkan kekuatan yang tersisa agar dapat melindungi 6 Master yang tertidur. Keheningan berlanjut untuk sementara waktu, sebelum Darkness Master adalah orang pertama yang pulih. Dia melirik Lindong dan mengepalkan tangannya, 5 manik-manik kristal berukuran kepalan tangan yang tampaknya mengandung kegelapan pun muncul. Ini adalah manik penekan iblis kegelapan. Itu adalah sesuatu yang aku tinggalkan saat itu. Dengan itu, kamu seharusnya bisa menyelesaikan aura iblis yang merembes keluar, ucap Master Kegelapan. Lindong menatap 5 bola kristal hitam yang terbang ke arahnya, dan dengan hati-hati menangkapnya. Matanya menyipit ketika dia melakukannya. Mungkin baginya untuk mendeteksi riak energi yang relatif menakutkan dari 5 manik-manik kristal hitam. Bahkan ahli panggung samsara akan menderita jika dia dikejutkan oleh benda ini, pikir Lindong. Seperti yang diharapkan dari Master Kegelapan. Lindong menghela nafas dalam hatinya, orang ini sangat murah hati. Kamu harus pergi dulu. Aku akan menyegel penjara penindas iblis ini. Aku mungkin akan benar-benar terbangun ketika kita bertemu berikutnya, ucap Master Kegelapan sambil melambaikan tangannya, dan langsung mengusir mereka. Lindong melirik Yan dan melihat anggukan terakhir. Tanpa penundaan, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Master Kegelapan, lalu menyimpan manik-manik penekan iblis kegelapan, berbalik dan pergi. Yan mengikuti setelah melihat ini. Namun, suara yang hanya bisa didengarnya, disampaikan ke telinganya ketika dia berbalik. Yan, aku harap kamu akan membantu kami di masa depan. Kamu harus tahu, bahwa perang dunia belum berakhir, ucap Master Kegelapan. Tubuh Yan berhenti tetapi dia tidak menjawab. Tubuhnya bergerak lagi dan menyusul Lindong di depannya. Setelah itu, ia memasuki tubuh Lindong. The Darkness Master duduk di atas tahta, dan diam-diam menyaksikan Lindong menghilang di kejauhan. Jejak semangat muncul di matanya saat dia dengan lembut mengencangkan tinjunya dan bergumam. Saudari junior, kamu harus percaya, kami akan memungkinkan kamu untuk menuju ke tingkat master. Ini karena hanya kamu yang bisa melakukannya, ucap Master Kegelapan, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.